Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan dengan keadaan daring ini. Yang terhormat kepada Bapak Umar Kalman Nizar MSI dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya Safrifa Jaslin sebagai moderator. Di sini presentasinya akan disampaikan oleh Sultahanika. Kepada Sultahanika, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah bersedia memandu presentasi saya hari ini. Nah, saya Sultahanika NIM 18035041 akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Pemanfaatan ekstrak daun kelor atau Moringa oleiferarum sebagai antioksidan dengan metode ekstraksi pelarut dan DPPH. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Umar Kalman Nizar MSI. Nah, makalah ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori atau tinjauan pustaka, bab 3 ada pembahasan, dan bab 4 ada penutup. Nah, bab 1 didahului oleh latar belakang masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sangat membuat keadaan tidak stabil, baik di Indonesia sendiri maupun di negara-negara lain di dunia. Nah, sehingga menyebabkan kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Nah, selain itu, kita diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan tidak lupa pula untuk selalu berolahraga, supaya daya tahan tubuh kita atau imun kita itu kuat dan tidak mudah terserang oleh tularan virus corona ini. Nah, kita boleh mengantisipasi akan tularan virus corona ini, tetapi juga tidak boleh terlalu menakutinya. Jika kita terlalu takut, cemas, dan takut keluar rumah, barangkali itu akan membuat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena kita dihantui oleh rasa takut, dan rasa takut itu akan diolah oleh tubuh kita menjadi suatu penyakit secara di dalam tubuh kita, sehingga menghasilkan suatu senyawa yang disebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merupakan senyawa yang kekurangan elektron valensinya, sehingga menyebabkannya dia tidak stabil dan terus-menerus melakukan oksidasi, dan reaksi oksidasi tersebut akan merusak kepada tubuh kita, sehingga tubuh kita akan lemah dan kemungkinan akan terserang oleh berbagai penyakit lainnya. Nah, untuk itu, radikal bebas ini dapat diatasi, bahkan dapat dicegah oleh senyawa yang disebut dengan antioksidan, di mana antioksidan ini adalah senyawa yang menyebabkan reaksi reduksi terjadi di dalam tubuh. Nah, sehingga dengan adanya senyawa antioksidan ini, senyawa radikal bebas tidak akan menginfeksi, tidak akan membuat tubuh kita ini lemah, dan tidak akan membuat tubuh kita ini imunitas tubuhnya turun. Sehingga dapat kita ketahui dari gambar bahwa antioksidan ini mempunyai kelebihan elektron dan akan menyumbangkan kepada senyawa radikal bebas yang kekurangan elektron, sehingga terjadilah keadaan yang stabil dan tidak ada yang dirugikan di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu antioksidan ini banyak sekali terkandung di beberapa tumbuhan, buah-buahan, kacang-kacangan, dan lainnya. Nah, salah satunya terdapat pada daun kelor, di mana daun kelor ini mengandung antioksidan dalam bentuk senyawa fenolik. Dalam bentuk senyawa fenolik ini juga mempunyai turunan senyawa, yaitu flavonoid. Nah, maka dari itu saya sebagai penulis mengambil judul untuk makalah ini, yaitu pemanfaatan ekstrak daun kelor atau Moringa oleiferarum sebagai antioksidan dengan metode ekstraksi pelarut dan DPPH. Nah, selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan yaitu menguji aktivitas antioksidan dan menentukan kandungan total fenolik dari daun kelor atau Moringa oleiferarum. Nah, untuk manfaat penulisan yaitu mengetahui aktivitas antioksidan dan kandungan total fenolik pada daun kelor. Nah, dari judul yang telah saya ambil, maka diperoleh beberapa variabel yang menyebabkan adanya kajian teori di sana, yaitu terdapat pada bab 2 yang akan kita bahas pada
hari ini, yaitu ada tanaman kelor, antioksidan, ekstraksi pelarut dalam bentuk fraksinasi, karena ekstraksi pelarut ini sangat banyak jenisnya, dan saya mengambil satu jenis ekstraksi pelarut yaitu fraksinasi, kemudian ada DPPH. Nah, langsung saja pada variabel yang pertama ada tanaman kelor. Nah, tanaman kelor ini seperti yang kita ketahui ada pengertian singkat di sini, pengertian singkat tanaman kelor, daun kelor, kemudian manfaat dari tanaman kelor. Nah, tanaman kelor ini memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya kelor, kerol, merangi, moltong, kelo, keloro, kewano, dan ongge. Dan masih banyak jenis sebutan lainnya bagi masyarakat untuk tanaman kelor ini. Nah, tanaman kelor ini tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran rendah dengan tinggi lebih kurang 7-11 meter. Nah, bunganya ini berwarna putih kekuningan seperti yang nampak pada layar, dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau, dan bunga ini akan keluar setiap tahun pada musimnya. Nah, Moringa oleifera ini merupakan salah satu dari 13 spesies marga kelor dari famili Moringaceae. Nah, Moringa oleifera ini adalah sayuran yang terkenal di Afrika, Arab, India, Amerika, bahkan Pakistan, di mana setiap bagian tumbuhan ini, baik dari akar, batang, daun, bunga, dan buah ini, memiliki manfaat yang bisa dijadikan sebagai obat dan sayuran. Nah, langsung yang kedua yaitu daun kelor. Nah, daun kelor ini seperti yang nampak pada gambar ya, berwarna hijau, di mana daunnya ini merupakan daun majemuk, di mana dalam satu tangkai terdapat beberapa daun yang daun lainnya. Nah, daun kelor ini merupakan sumber vitamin A, vitamin C yang potensial, besi, kalsium, riboflavin, beta-karoten, dan fenolat. Daun yang minyaknya mengandung antioksidan alami, sehingga sangat banyak sekali daun kelor ini dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam mengamati bagaimana kandungan dari dan manfaat dari daun kelor ini. Nah, daun kelor ini kan mengandung antioksidan alami ya. Nah, beberapa literatur juga menyebutkan bahwa pada daun kelor ini terdapat kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, tanin, dan fenol. Nah, senyawa fenol, sekarang kita khusus ke senyawa fenol. Senyawa fenol ini merupakan senyawa kimia yang memiliki cincin aromatik dengan sistem konjugasi dan mengandung satu atau lebih gugus hidroksil. Nah, senyawa fenol ini bersifat sebagai pendonor yang akan mendonasikan elektronnya kepada senyawa radikal bebas, sehingga mengubahnya menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi tubuh kita, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk itu, senyawa fenol ini diprediksi memiliki aktivitas antioksidan yang baik. Senyawa fenol tersedia dalam keadaan bebas maupun dalam keadaan terikat senyawa lain seperti gula, asam, biomolekul lain, dan menjadi senyawa yang larut dalam air. Contohnya asam fenolik, flavonoid, dan quinon. Nah, atau senyawa tidak larut dalam air dalam bentuk tanin terkondensasi. Selain itu, daun dari Moringa oleifera ini mengandung sekitar 16-19 macam asam amino. Nah, 10 diantaranya diklasifikasikan sebagai asam amino esensial, yaitu trionin, tirosin, metionin, valin, fenilalanin, isoleusin, leusin, histidin, lisin, dan triptofan. Nah, kandungan kalsium, kalium, magnesium, dan besi pada daun Moringa oleifera ini telah diamati lebih tinggi bandingannya dari tanaman sumber fenolik yang lain. Apakah itu Vernomia anadelira, Minihot estulenta, Televira occidentalis, dan berbagai macam tumbuhan lainnya. Nah, jumlah vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E di dalam daun Moringa oleifera ini dilaporkan sangat tinggi dan dapat digunakan untuk memerangi gizi buruk yang diakibatkan oleh radikal bebas tadi yang terdapat pada bayi, bahkan ibu menyusui. Nah, selanjutnya manfaat tanaman kelor. Kelor diketahui mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi berupa vitamin esensial, mineral, asam amino, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya anti penuaan atau terhambatnya penuaan atau antiinflamasi. Nah, kelor ini mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional di Afrika dan India, serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 300 penyakit. Nah, berbagai bagian dari tanaman kelor ini bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, memiliki antitumor, antipiretik, antiepilepsi, antiinflamasi, antiulcer, dan berbagai macam manfaat lainnya, dan juga termasuk ke antioksidan, antibakteri, dan anti jamur. Nah, secara medis,
dalam bidang kesehatan, sebagian besar dari tanaman ini digunakan dalam pengobatan penyakit dan produksi obat-obatan melawan bakteri, jamur, virus, dan patogen lain seperti yang telah dijelaskan. Dan itu tuh akan berdampak sekali pada manusia manfaatnya. Nah, produk lainnya juga dihasilkan dari daun kelor ini, tidak hanya sebagai obat-obatan, tetapi juga dalam bentuk minyak, yaitu minyak atsiri atau minyak goreng, pupuk hijau, biogas, dan biopestisida yang telah diproduksi dari tanaman untuk digunakan oleh masyarakat dan untuk kebutuhan lainnya. Nah, selanjutnya pada variabel yang kedua ada antioksidan. Antioksidan adalah zat yang menunda atau menghalangi kerusakan oksidatif, meski hanya ada sangat sedikit yang dengan jumlah perbandingan dengan jumlah dibandingkan dengan substrat teroksidasi. Di sini substrat teroksidasi kan kita sebut tadi sebagai radikal bebas. Nah, sedangkan yang akan melakukan reaksi reduksi adalah antioksidan. Jika dibandingkan di antara keduanya, maka antioksidan ini sangat sedikit bandingannya dengan senyawa radikal bebas. Nah, senyawa ini mempengaruhi mekanisme peroksidasi lipid karena memiliki banyak variasi dalam menghambat kerja radikal bebas. Makanya, pencegahan penyakit di livestock bisa dilakukan dengan bantuan antioksidan secara efektif menetralkan radikal bebas atau dengan menghambat pertumbuhan radikal bebas tersebut. Nah, kebanyakan aktivitas antioksidan ini di tanaman dikaitkan dengan keberadaan senyawa kimia yang sangat potensial seperti asam fenolat, apalagi tanamannya menghasilkan banyak senyawa bioaktif dengan antioksidan yang baik seperti asam askorbat, asam benzoat, karotenoid, dan lain-lain. Nah, antioksidan ini termasuk senyawa pendonor elektron yang bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat radikal, sehingga aktivitas radikal tersebut dapat terhambat. Nah, ketidakstabilan radikal bebas ini dapat distabilkan oleh antioksidan dengan melengkapi kekurangan elektron pada senyawa radikal bebas. Nah, yang selanjutnya ada jenis antioksidan. Manusia memiliki antioksidan di dalam tubuh, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang berlebih, sehingga dibutuhkan antioksidan yang eksogen, yaitu berasal dari luar. Nah, berdasarkan sumbernya, antioksidan ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan atau sintetik. Nah, antioksidan alami merupakan senyawa antioksidan yang terdapat secara alami di dalam tubuh sebagai mekanisme pertahanan tubuh normal maupun berasal dari asupan luar tubuh. Nah, sedangkan antioksidan sintetik buatan merupakan senyawa yang disintetis secara kimia, yang dibuat secara kimia. Salah satu sumber senyawa antioksidan adalah tanaman dengan kandungan senyawa polifenol yang tinggi. Nah, senyawa polifenol ini terdapat juga pada daun kelor, sehingga di sini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ada contoh dari antioksidan. Contoh antioksidan sintetik adalah BHA dengan kepanjangan butylated hydroasisol, kemudian BHT, butylated hydrotoluene, kemudian TBHQ, dan ada PG. Nah, beberapa contoh antioksidan sintetik tersebut dapat memiliki efek karsinogenesis, sehingga penggunaan antioksidan alami mengalami peningkatan. Beberapa senyawa kimia dalam tumbuhan yang dapat berkhasiat sebagai antioksidan diantaranya berasal dari golongan polifenol, flavonoid, vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten. Nah, variabel yang ketiga ada ekstraksi pelarut. Nah, ekstraksi pelarut adalah metode pemisahan suatu komponen dari campurannya dengan menggunakan pelarut untuk produksi yang diinginkan. Nah, untuk memproduksi produk yang diinginkan. Ekstraksi lebih ekonomis dipakai dibandingkan dengan proses lain. Antara lain pada pemisahan campuran bahan yang mempunyai sifat kimia yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Nah, proses ekstraksi untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai berikut. Terutama kita harus mengelompokkan terlebih dahulu tumbuhan ini. Baiklah itu batangnya dikelompokkan sesama batangnya, kemudian daunnya, kemudian bunganya, buahnya. Sehingga tumbuhan ini memiliki kelompok-kelompok yang sudah diklasifikasikan menurut fungsinya. Kemudian dalam ekstraksi pelarut ini kita harus menentukan pelarutnya, apakah pelarutnya polar ataukah non-polar yang digunakan tergantung dengan sampel yang kita gunakan. Nah, contoh pelarut polar diantaranya ada etanol, metanol, dan sebagainya. Sedangkan pelarut semipolar ada etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. Dan ada pelarut non-polar, ada normal heksana, petroleum ether, kloroform, dan sebagainya. Nah,
Jenis ekstraksi pelarut yang digunakan pada penelitian ini kan ekstraksi pelarut dalam bentuk fraksinasi, di mana ekstraksi awal merupakan campuran dari beberapa senyawa. Maksudnya di sini ada daun kelor yang kita gunakan sebagai sampel, kemudian ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Nah, sehingga pada daun kelor itu kan ada daunnya, ada tulang daunnya, sehingga untuk mendapatkan hasil yang baik dalam ekstraksi pelarut, kita harus menghaluskan terlebih dahulu semua daunnya sehingga diperoleh dalam bentuk yang sama. Itu daun yang sudah halus untuk diekstrak. Nah, kemudian fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum, dengan kromatografi kolom, atau dengan size exclusion kromatografi dan solid phase extraction. Nah, selanjutnya pada variabel yang terakhir ada DPPH atau 1,1 difenyl 2 pikrilhidrazil. Nah, DPPH ini merupakan senyawa radikal bebas yang stabil, sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas, cukup dilarutkan dan bila disimpan dalam keadaan yang dalam kondisi penyimpanan yang baik dan stabil, maka DPPH ini akan lama tahannya dan akan awet bertahun-tahun. Nah, nilai absorbansi dari DPPH ini berkisar antara 512 sampai 520 nanometer. Nah, metode peredaman DPPH. Didasarkan pada reduksi dari larutan metanol, radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal bebas. Nah, ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu dengan bahan pendonor elektron atau disebut sebagai antioksidan, maka DPPH ini akan tereduksi, menyebabkan warna ungu akan memudar dan digantikan oleh warna kuning yang berasal dari gugus pikril. Nah, nilai konsentrasi efektif merupakan bilangan yang menunjukkan konsentrasi ekstrak dalam bentuk mikrogram dan milimeter yang mampu menghambat 50% reaksi oksidasi. Nah, perhitungan nilai konsentrasi efektif atau IC50 menggunakan rumus yang tertera pada slide. Nah, dengan keterangan AC sama dengan nilai absorbansi kontrol, A sama dengan nilai absorbansi sampel. Nah, suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan ini kan pengaruhnya dapat menghambat terjadinya reaksi oksidasi oleh radikal bebas. Nah, antioksidan ini akan dikatakan sangat kuat jika nilai IC 50-nya kurang dari 50. Nah, jika nilai IC-nya antara 50 sampai 100, berarti aktivitas antioksidan ini dikatakan kuat. Nah, jika IC 50-nya berkisar antara 100 sampai 150, berarti aktivitas antioksidannya dikatakan dalam tingkat sedang. Kemudian, jika nilai IC 50-nya berkisar antara 151 sampai 200, berarti aktivitas antioksidannya ini tergolong lemah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil nilai dari IC 50 atau nilai konsentrasi efektif dari antioksidan ini, maka semakin tinggi aktivitas antioksidan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 pembahasan. Pembahasan di sini ada dua pokok, yaitu aktivitas penangkal radikal bebas DPPH, kemudian ada penentuan kandungan total fenolik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu aktivitas antioksidan atau aktivitas penangkal radikal bebas. Nah, aktivitas penangkal radikal bebas dari daun kelor dapat diketahui melalui perubahan warna yang terjadi, yaitu dari warna ungu menjadi warna kuning. Nah, pada penentuan aktivitas penangkal radikal bebas DPPH ini memakai metode yang sedikit dimodifikasi. Kenapa dimodifikasi? Karena mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kecanggihan dari suatu metode tersebut. Di mana kelebihannya akan semakin bertambah dan kekurangannya akan semakin minim dari suatu metode yang digunakan. Nah, metode DPPH sebagai pengukur kemampuan suatu senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas, kemampuan penangkapan radikal berhubungan dengan kemampuan komponen senyawa dalam menyumbangkan elektron atau hidrogen. Nah, setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi dan akan memudarkan warna dari DPPH. Konsentrasi DPPH pada akhir reaksi tergantung pada konsentrasi awal dan struktur komponen senyawa penangkal radikal. Senyawa yang aktif sebagai antioksidan mereduksi radikal bebas DPPH. Nah, menjadi senyawa difenyl pikrilhidrazil. Aktivitas penangkal radikal bebas kemudian dihitung sebagai persentase berkurangnya warna DPPH.
Nah, selanjutnya pada pembahasan yang kedua, penentuan kandungan total fenolik, yaitu ekstrak daun kelor mengalami perubahan warna dari kuning menjadi biru. Nah, di sini terdapat perbedaan warna karena pada penentuan kandungan total fenolik ini menggunakan reagen Folin Chia Chalchu namanya. Nah, di mana penambahan senyawa Na2CO3 pada uji fenolik ini bertujuan juga untuk membentuk suasana basah agar terjadi reaksi reduksi dari reaksi antara reagen Folin Chia Chalchu dengan senyawa Na2CO3 oleh gugus hidroksil dari fenolik di dalam sampel ekstrak daun kelor. Nah, maka dapat dilihat, semakin besar intensitas warna biru, maka semakin besar juga kandungan fenolik yang terdapat pada sampel. Nah, pengujian total fenol bertujuan untuk menentukan total senyawa fenolik yang terkandung di dalam sampel. Sehingga diduga bila kandungan senyawa fenolik di dalam sampel tinggi, maka aktivitas antioksidannya juga akan tinggi. Dapat dikatakan berbanding lurus. Nah, diduga dengan adanya peningkatan total fenol, maka terdapat aktivitas antioksidan yang berlangsung. Kandungan total fenolik dapat dihasilkan dari sejumlah molekul sederhana, yaitu senyawa fenolik sampai dengan molekul yang kompleks. Nah, hal ini menunjukkan adanya senyawa-senyawa fenolik pada ekstrak daun kelor. Nah, yang terakhir, bab 4 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yaitu aktivitas penangkal radikal bebas dihitung sebagai persentase berkurangnya warna DPPH. Dari warna ungu menjadi warna kuning. Nah, semakin banyak atom H dari antioksidan yang didonorkan kepada DPPH sebagai radikal bebas, maka semakin banyak aktivitas antioksidan yang terbentuk. Yang kedua, semakin besar intensitas warna biru, maka semakin besar juga kandungan fenolik yang terdapat pada sampel menggunakan reagen Folin Chia Chalchu. Nah, saran, penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini. Nah, diharapkan juga bagi pembaca untuk memberikan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan makalah ini ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sultahanika yang telah mempresentasikan PPT-nya. Dengan berakhirnya presentasi dari Sultahanika tadi, maka berakhirlah pertemuan daring kita pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Jalo.